Bisnis jalan terus, tapi apakah kamu yakin pencatatan penjualannya udah benar? Banyak bisnis yang udah rutin jualan, tapi pencatatannya masih tidak terstruktur. Akhirnya kas tidak jelas, stok sering tidak sinkron, dan laporan penjualan jadi sulit dipercaya. Padahal, kalau penjualan dicatat dengan benar, semua langsung terhubung ke laporan keuangan secara otomatis. Nah, di video ini kita akan simulasi cara mencatat transaksi penjualan di Akurat Online supaya kamu bisa lihat alurnya secara langsung. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk input transaksi penjualan di dalam Akurat Online. Nah, sebelumnya kan kita udah membuat untuk transaksi yang pembelian. Untuk video kali ini nanti kita khususkan untuk transaksi penjualannya. Nah, untuk transaksi penjualan, nanti kamu bisa masuk ke modul penjualan di sini. Nah, ini kita udah dikelompokkan di modul penjualan, dan ini adalah alur dari transaksi penjualan yang disediakan oleh Akurat Online. Nanti dari penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, sampai ke penerimaan penjualan. Tapi kalau untuk yang alur ini, kamu nggak harus ngikutin 100% harus sama persis nih kayak Akurat Online. Nah, itu nanti kamu bisa sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia hampir mirip kayak transaksi pembelian kemarin. Jadi yang transaksi paling singkat dan wajib itu adalah faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Dan ini adalah yang harus kamu lakukan. Jadi kamu nggak bisa nih sekali input langsung, oh saya mau langsung aja mas, langsung input invoice kalian untuk pembayaran. Nah itu kita nggak bisa. Jadi kita minimal itu harus ada faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Jadi faktor ini untuk pengakuan piutangnya, dan penerimaan ini nanti untuk pelunasan piutangnya. Kayak gitu. Jadi kayak kemarin kan di pembelian juga kita sama. Jadi dia transaksi minimalnya dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Nah kalau di penjualan dia di faktur dan penerimaannya. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi transaksi minimalnya tetap dua itu. Nah, nanti kalau awalnya kamu mau dari penawaran juga nggak jadi masalah, atau nanti dari pesanan juga nggak masalah, atau kamu mau ikutin full kayak gini juga nggak jadi masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk laporan penjualan juga kita udah siapin sebenarnya. Jadi nanti kita bisa lihat daftar laporan, kita sambil buka di sini. Nah, nanti kita enaknya itu laporannya udah dikelompokkan masing-masing. Jadi kalau kamu mau melihat penjualan, ya nanti udah kelihatan nih semuanya. Penjualan kita itu udah banyak laporannya di sini. Kemudian kita juga ada laporan piutangnya. Jadi kita bisa ngelihat faktur belum lunas, terus ada umur piutang, atau yang lain-lain. Nanti kita bisa ngelihat semuanya di sini. Jadi nanti kalau untuk transaksi penjualan, itu berkaitannya dengan dua ini, piutang dan penjualan. Kayak gitu. Nah, terus kita langsung mulai aja sekarang, kita langsung tes. Jadi untuk transaksi yang pertama, ini kita bisa dari fitur penawaran penjualan. Nah, penawaran penjualan kalau kita klik, biasanya kan kita ada beberapa perusahaan yang mungkin, oh kita nawarin dulu nih ke customer kita. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa input dari penawaran penjualan. Nah, kita tinggal pilih kita ke apa pesannya itu dipesan oleh siapa. Misalkan kita ke pelanggan A di sini. Kemudian kita tinggal pilih barangnya. Barangnya itu apa? Misal kita barang A1 contohnya. Nah, kita tinggal pilih berapa. Misal kita mau nawarin 100. Nah, harganya berapa? Nah, ini 100.000 contohnya. Terus kita ada diskon nggak? Diskon di sini kita ada dua. Ada yang nominal ataupun yang persentase. Nah, kemudian kita ada lagi diskonnya. Jadi ini untuk diskon yang per item. Kalau yang di bawah sini dia untuk diskonnya itu per transaksi. Jadi kalau misalkan kamu ada 10 item, terus nanti transaksi ini kita mau langsung diskon 10%. Nah, kita bisa masukin di sini. Persentase bisa, terus kita bisa pakai nominal juga nggak jadi masalah. Tapi kalau mau diskonnya itu per item, misalkan dari 10 kita cuma diskon 1. Nah, kita dari sini. Dari itemnya kita diskon kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, contohnya kita masukin 100 pieces. Nah, di sini nanti kamu juga bisa langsung masukin total harga itu secara otomatis. Jadi kalau kamu ubah di sini kuantitasnya, nah nanti dia akan langsung, oh ini salah, saya kemencet, dia langsung akan mengalihkan dari si harga jualnya. Jadi misalkan dari kuantitasnya ini kan kita harga jualnya 100.000. Kalau kita 50, ya berarti nanti dia 50 kali 100, dia langsung otomatis nih untuk harga jualnya. Kemudian kita juga bisa masukin ini penjual. Nah, penjual ini masuknya ini adalah dia itu untuk salesman. Jadi nanti kan kamu pasti kalau misalkan kamu punya salesman atau tenaga penjual, kamu kan pengen ngeliat nih performanya. Nah, nanti kamu bisa tambahin di sini. Kamu bisa daftarin ini siapa aja sales yang kamu punya, nah nanti dia akan muncul di sini. Supaya nanti kamu bisa lihat performa untuk penjualan tiap sales kayak gitu. Nah, kalau dilihat di info lainnya, nanti kita bisa masukin penjualan ini masuknya ke departemen mana atau proyek mana, nanti kita bisa pilih. Nah, kita kan punya dua proyek nih contohnya. Nah, nanti kamu bisa pilih masuknya proyek mana. Atau nanti kamu nggak pakai proyek, nah nanti kamu skip aja nggak jadi masalah. Nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan. Kemudian, di informasi lainnya kita bisa masukin syarat pembayarannya.
Pembayarannya nih berapa nih? Misalkan kita, oh ternyata dia yang net 60 hari contohnya. Nah, dia masukin kayak gini, terus alamatnya itu kemana? Atau ada keterangan nanti kamu bisa masukin. Nah, kemudian ini kita juga bisa masukin beban. Jadi nanti kita ada biaya-biaya lainnya terkait dari transaksi penjualan tersebut. Entah nanti ada biaya pengiriman atau nanti ada biaya apa, nanti kamu bisa tambahin di sini. Misalkan kita ada biaya apa nih? Nah, contohnya kita beban, misalkan kita, nah ini aja. Contoh misal beban ekspedisi, misalkan dia beban ekspedisinya 10.000. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi nanti dari nilai biaya apa nilai item kita subtotalnya, ini dari nilai apa harga jual untuk barangnya ini 5 juta, terus kita ada total biaya untuk ekspedisi ini 10.000, jadi totalnya jadi 5 juta 10.000. Kayak gitu. Jadi nanti pokoknya kamu bisa nambahin semua beban yang akan dibebankan ke pelanggan tersebut. Misalkan nanti ada biaya-biaya lainnya. Nanti kamu bisa tambahin di sini. Tapi kalau ternyata dia transaksinya nggak ada biaya lainnya atau nanti biaya lainnya mau ditanggung oleh perusahaan kita sendiri, ini nanti kamu nggak perlu input di sini. Kamu kosongin aja nggak jadi masalah. Supaya nanti dia munculnya ini aja. Yang 5 jutanya aja kayak gitu. Nah terus kalau udah oke kita tinggal simpan. Nah setiap transaksi yang kita input, ini kalau kita lihat kita udah punya desain cetakannya. Jadi kita lihat di sini. Nah desain cetakan ini sebenarnya di Acroton udah disediakan. Jadi nanti kamu masih bisa tambahin logo atau nanti edit-edit yang lainnya, itu nanti kita udah bisa sebenarnya. Nah, nanti untuk edit hasil print out-nya itu nanti kita nyediain fitur di sini. Kita ada fitur desain cetakan di modul pengaturan. Jadi nanti semua desain cetakan di Acroton Online itu nanti kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin tadi yang contoh bawaannya itu kayak tadi dia contohnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kan kita penawaran udah ya. Nah, penawaran penjualan ini dia tuh hanya pencatatan aja. Dia belum ada jurnal yang terbentuk. Nah, nanti dia ada jurnal terbentuk itu ketika kita melakukan pengiriman pesanan. Nanti dari pesanan penjualan pun kita belum ada nih jurnal yang terbentuk. Coba kita tes ya. Nah, kan tadi penawaran dia langsung masuk ke pesanan. Nah, pesanan nanti kita tinggal pilih. Kita dipesannya itu oleh siapa, nama customer-nya. Kemudian kita tinggal klik ambil. Ambil dari penawaran. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Penawaran, terus kita klik yang transaksi yang tadi. Nah, kelihatan nih, oh ternyata barang A1 sebanyak 50 pieces. Kita lanjut. Nah, nanti dia ya, informasi lainnya dia langsung isi otomatis, sesuai dengan transaksi yang sebelumnya tadi kita input. Nah, kalau ada biaya juga nanti dia akan langsung masuk ke sini. Cuma kan tadi karena kita biaya dihapus ya, dia nggak ada lagi, ini kita udah oke semua, info lainnya juga udah sesuai. Nah, kita tinggal simpan. Nah, yang tadi saya bilang, dia di transaksi pesanan penjualan pun dia belum ada jurnal yang terbentuk. Karena dia sifatnya hanya pencatatan aja sebenarnya. Nah, nanti pas pengiriman pesanan nih baru. Kalau kita klik di sini pengiriman pesanan, terus kita tinggal pilih nih, kita kirim kemana, kita contohnya ke pelanggan A, terus kita ambil. Ambil dari pesanan. Nah, kita tinggal ambil dari sini, nah terus kelihatan, oh kita mau ngirim. Kita ngirim barang A1 sebanyak 50 pieces. Nah, kalau kamu nanti mau dipisahin, kamu pengiriman itu pakai apa, nah nanti kamu bisa pilih di sini. Bahkan nanti kamu bisa pakai ojek online atau nanti pakai mobil tertentu. Nah, pasti kan kalau punya mobil, kamu pengen dipisah nih. Misalkan ada mobil 1, mobil 2, mobil 3, nah kamu pengen ngelatih. Ini mobil 1 selama sebulan ngirimnya tuh kemana aja, atau ada berapa pengiriman yang udah terkirim, nah nanti kamu bisa ngecek. Kamu bisa masukin pengiriman yang kamu punya. Kayak gitu. Nah, di info lainnya dia nggak terlalu banyak di sini. Soalnya kan dia sifatnya ini kalau pengiriman hanya untuk orang gudang atau driver biasanya. Jadi dia hanya ada nama item atau sama kuantitas saja paling. Nah, terus baru kita simpan. Nah, ketika kita simpan, pengiriman pesanan di sini baru yang tadi saya bilang. Dia ada jurnal yang terbentuk. Nah, dia baru ada rincian jurnal. Beda tadi kayak pesanan sama penawaran. Dia nggak ada rincian jurnalnya. Nah, kalau kita lihat, nah nanti dia kelihatan. Dia ada persediaan terkirim sama persediaan. Nah, ini adalah jurnal yang terbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini, di daftar laporannya, dia juga ada nih. Jadi laporan raca ya. Coba kita cek. Nah, dia ada di sini. Ada persediaan terkirim. Jadi ini kita ada barang yang lagi di jalan nih. Yang lagi yang mau diterima sama si customer. Tadinya kan kita nilainya di persediaan semua, 2.500.000. Cuma dari 2.500.000 ini, yang persediaan kita 2.250.000, terus sama persediaan terkirim kita 250.000. Kayak gitu.
Nah, terus nanti kalau kita udah kirim, misalkan, oh udah diterima nih, kita mau nagih ke customer-nya. Nah, kita tinggal masuk lagi ke penjualan, ke faktur penjualan. Nah, baru nanti di sini kita tinggal ambil lagi dari pelanggan A, terus kita tinggal ambil dari pengiriman, terus kita tinggal pilih transaksinya itu apa, baru kita lanjut. Nah, nanti dia udah sama semuanya nih, udah oke. Nah, enaknya kalau di operator itu dia tinggal narik-narik aja sebenarnya. Jadi kita tinggal ambil. Nah, nanti dia nggak ada informasi yang udah kita harus isi. Nah, ini kita simpan. Nah, ketika faktur penjualan, oh iya ini kemarin karena saya pakai yang apa data yang lama di sini nih, tanggalnya dia belum diubah. Nah, ini tanggalnya diubah hari ini. Nah, ini contohnya karena kemarin saya itu udah buka faktur penjualan, jadi pas masuk dia langsung ke inputan yang sebelumnya. Nah, dia tahu harusnya tanggal hari ini, kita ulang, kita tinggal ambil dari pengiriman. Nah, kemudian kita simpan. Nah, dia akan langsung masuk nanti. Nah, ketika kita input faktur penjualan di sini, ini nanti untuk pengakuan piutangnya. Berarti pas kita lihat jurnalnya di sini, nah ini rencana jurnal kita, nah nanti kelihatan. Nah, dia ada piutang usaha, terus ada penjualan sama HPP. HPP-nya 250.000. Nah, terus kalau kita lihat di laporan piutangnya, dia udah terbentuk, udah kelihatan nih. Maaf, ya yang faktur belum lunas. Nah, nanti dia kelihatan di sini. Nah, dia kayak gini. Jadi kita punya piutang nih, si pelanggan A. Nah, ini yang hari ini yang 26 April, ini nilainya 5 juta dengan jatuh tempo tanggal 25 Juni karena 60 hari. Nah, kalau kita lihat di dashboard-nya, ini kan tadinya ini yang terakhir nih, kalau kita refresh, nah dia ada nanti 25 Juni jatuh tempo piutang ke pelanggan A. Terus kalau kita lihat di kalendernya, di fitur kalender di sini, dia akan muncul juga. Tadi kan Juni ya, kita lihat Juni. Nah, dia kali ini. Nah, dia kelihatan nih. Kalau kita lihat faktur penjualannya, nah nanti kelihatan. Dia langsung masuk ke transaksi atau invoice yang udah kita input. Ya gitu, jadi nanti saling terintegrasi dia semuanya. Nah, kemudian kalau untuk pelunasannya, berarti kita tinggal masuk ke penerimaan penjualan. Nah, baru nanti di sini kita tinggal input nih nama pelanggannya, terus kita terimanya tuh ke akun bank apa. Misalkan kita mau ke bank ABC yang nomor 3. Kita tinggal ambil, jadi kita tinggal pilih transaksi yang mau dibayar tuh yang mana. Kita yang kedua nih. Kita lanjut. Nah, terus untuk pembayaran di sini nanti kita ada 2 pilihan. Kita bisa bayar langsung semuanya, atau nanti kita bisa bayarnya tuh parsial si customer-nya. Nah, nanti kita masih fleksibel. Misalkan kalau dia mau parsial gimana? Kita tinggal, kan tadi tampilan kayak gini ya, kita tinggal klik, terus nanti kita tinggal edit nilai pembayarannya. Misal dia bayar 50.000 dulu. Terus kita hitung nilai pembayaran, kita simpan. Nah, nanti dia di sini akan langsung masuk. Jadi kan 5 juta nih. Kalau kita refresh, dia jadi berkurang nilai piutangnya. Jadi 4.950.000. Kayak gitu. Nah, nanti kayak gitu dia sampai transaksinya itu lunas. Misalkan kita sekarang mau lunasin nih si pelanggan ini. Kita tinggal ambil, kita lanjut, kita langsung hitung nilai pembayaran, kita simpan. Nah, nanti kalau udah lunas, transaksi di penerimaan penjualannya juga akan menghilang yang pertama. Nah, dia udah nggak ada lagi. Terus di laporannya, ini dia akan menghilang nih, nomor transaksi ini kalau kita refresh. Nah, dia akan menghilang sesuai dengan piutang yang tersisa. Nah, terus di laporan racanya, ya kan kita masih ada piutang usaha ya. Oh, tadi ini yang piutang usaha yang ini nih, yang saldo awal, maaf. Tadi saya lupa ngeliatin pas di faktur penjualannya. Nah, dia langsung menghilang, terus nanti saldo uang kita yang Bank ABC 3 ini saldo bertambah, terus nilai persediaan kita dia berkurang juga, karena tadi kita udah keluar nih 250.000. Kayak gitu. Nah, terus ketika kita melakukan penjualan, otomatis kita punya laporan laba rugi. Nah, kita bisa ngeliat juga laporan laba ruginya yang standar. Ini per hari ini contohnya. Nah, nanti dia akan kelihatan. Nah, dia kayak gini nih. Kita ada penjualan kategori A. Nah, ini nilainya 5 juta dengan HPP-nya 250.000. Jadi kita punya laba kotornya sekian. Nah, kita belum ada biaya operasional, jadi ini masih kosong. Jadi kita laba bersih sama laba kotornya sama. Nah, untuk penyatatan biaya operasional nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya kayak gitu. Jadi nanti kita pisah videonya supaya nanti kamu bisa lebih fokus untuk pembelajarannya. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan tentang cara untuk input transaksi penjualan di dalam Akurat Online.
Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang hanya fokus input penjualan, tapi tidak memperhatikan dampaknya ke kas, stok, dan juga laporan. Akhirnya datanya terlihat ada, tapi tidak bisa dipakai untuk ambil keputusan. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya kamu benar-benar paham alur bisnisnya, bukan sekedar input data aja. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke simulasi pencatatan biaya operasional, supaya kamu bisa melihat bagaimana seluruh aktivitas bisnis kamu tercatat secara lengkap. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapi dan langsung sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnis kamu, nanti saya bisa bantu di dalam sesi training.